Shalom Jemaat, selamat datang di ibadah online GMS Semarang. Bagaimana kabar saudara? Bersyukur hari ini kita masih dapat beribadah bersama-sama, memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami ucapkan welcome home. Dan agar kita dapat selalu terhubung, Anda dapat mengikuti atau subscribe account YouTube kami di GMS Jawa Tengah DIY dan juga follow Instagram kami di @GMS_Semarang. Jika Anda memiliki pergumulan dan rindu kami doakan atau belum memiliki komunitas rohani, silakan menghubungi kami melalui nomor WA di 08222 30390. Bagi Anda yang akan memberikan perpuluhan atau persembahan ucapan syukur, Anda dapat melakukannya melalui transfer bank ke nomor yang tertera di layar Anda. Atau dapat juga memberikannya dengan cara scan QR Code melalui aplikasi dompet digital yang Anda miliki. Dan bagi jemaat yang rindu terlibat dalam proyek pembangunan gedung GMS Semarang, Anda dapat memberikannya melalui transfer ke nomor rekening seperti di layar kaca Anda dengan memberikan keterangan pembangunan GMS Semarang. Sebelum memulai ibadah, mari kita persiapkan hati kita dan Anda juga bisa ikut memuji dan menyembah serta responi setiap pesan Tuhan sepanjang ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur jika hari ini kami dapat beribadah meskipun secara online. Kiranya Engkau melawat kami di tempat kami masing-masing dan kami dapat menangkap rema dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Lakukan hal yang dapat
Yesus kebenaran-Mu adalah pilihanku. Semua bersorak haleluya. Amin. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Segenap hatimu nyatakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubah jika ku akui, amin, semua dosaku. Kau setia dan adil Tuhan, amin, setia dan adil, dari segala yang jahat. Semua bersuka cita. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebas. Nyatakan Yesus kebenaran adalah pilihanku. Semua menaruh bagi Tuhan. Gerakkan tanganmu semua. Amin. Haleluya. Nyatakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Ini komitmen kami Tuhan. Tak ingin kompromi. Yes, amin. Tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Semua. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu. Yesus kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran-Mu adalah pilihanku. Pararapa parara, yeah, yeah. Pararapa parara, papa parara, pararapa parara, oh, oh, pararapa parara. Sorakan haleluya. Amin. Yesus Tuhan, Kau berkuasa atas kehidupan kami Tuhan. Kau Raja penguasa semesta ini Tuhan. Amin. Haleluya. Jesus. Amin. Kami memuji-Mu. Segenap hatimu mari nyatakan. Pencipta semesta, memberi kehidupan layak ditinggikan. Datang
Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan. Ini adalah minggu pertama di bulan yang baru. Waktu untuk kita membawa perpuluhan kita di hadapan Tuhan. Perpuluhan kalau kita belajar kembali dari Alkitab, kita bisa belajar ada 3 prinsip kebenaran mengenai perpuluhan. Prinsip yang pertama, perpuluhan adalah bukti kita memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terutama dalam area keuangan. Meskipun kita bekerja, kita mengusahakan, kita tahu kita perlu mengembalikan semua itu kepada Tuhan. Dan kita meyakini Tuhanlah pemilik segala sesuatunya. Sebelum akhirnya uang kita pakai untuk keperluan ini dan itu, kita postingkan dulu 10%. Dan kita bawa ke gereja, ke kaki Tuhan. Menjadi persembahan persepuluhan. Berarti kebenaran yang pertama mengenai perpuluhan adalah berbicara mengenai prioritas. Kita mengerti prioritas yang utama adalah Tuhan. Yang kedua, perpuluhan berbicara mengenai ketaatan. Karena firman Tuhanlah yang mengajarkan kita untuk kita membawa persembahan persepuluhan ke hadapan Tuhan. Supaya ada makanan di rumahku kata Tuhan. Dan ujilah aku katanya firman Tuhan dalam kitab Maleakhi. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap di langit. Berbicara mengenai ketaatan kita kepada firman-Nya. Dan saya meyakini ketika kita taat melakukan firman Tuhan. Pasti disertai dengan digenapinya janji Tuhan. Ketika kita taat kepada perjanjian yang Tuhan buat kepada kita. Tuhan juga melakukan bagiannya. Jadi yang kedua, perpuluhan berbicara mengenai ketaatan kita kepada perjanjian dengan Tuhan. Yang ketiga, perpuluhan berbicara mengenai iman kita. Iman maksudnya bagaimana? Kita meyakini bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber berkat. Memang kita bekerja, berusaha, berkeringat, bersusah payah. Ngatur ini dan itu dengan baik supaya karir kita meningkat. Supaya bisnis kita berjalan dengan baik. Tapi di atas semuanya itu kita mengakui. Bahwa iman kita percaya bahwa Tuhanlah sumber berkat itu. Kalau kita membawa perpuluhan dengan pengertian yang benar. Dengan prioritas tadi. Dengan ketaatan. Dan dengan iman kita. Maka Tuhan pun mencurahkan anugerahnya dalam hidup kita. Sehingga engkau pun diberkati dalam pekerjaan. Entah karir atau bisnis. Di dalam keuanganmu. Mari kita berdoa bersama-sama. Siapkan persepuluhan kita. Tuhan, kami bawa perpuluhan kami ke hadapan-Mu dengan hati yang dengan penuh pengertian. Bukan dengan terpaksa, bukan dengan sembarangan. Tapi dengan hati yang mengerti. Memprioritaskan Tuhan, taat kepada firman-Mu. Dan iman bahwa kami tahu bahwa sumber berkat adalah Tuhan sendiri. Meskipun kami bekerja dan berusaha. Kami bawa persembahan persepuluhan kami ke hadapan Tuhan. Terima ya Tuhan, kami bawa dengan pengertian dan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dan hamba-Mu sebagai hamba Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang taat membawa persepuluhan. Mereka akan melihat langit di atas mereka jadi sorga terbuka. Mereka akan melihat kasih karunia demi kasih karunia. Membuat mereka berjalan menjadi bendahara kerajaan sorga yang semakin dipercayai hal-hal yang besar. Sumber daya demi sumber daya rencana Tuhan tak pernah gagal dalam hidup mereka. Kami bawa persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Darah yang tercurah, Kau menebus setiap dosa, menanggung beban derita. Bilur-Mu menyembuhkan, tiada yang seperti-Mu. Surga bumi menyembah bagi Dia anak domba. Pujian, hormat dan kuasa, karya salib-Mu memberi keselamatan. Oh,
berkuasa di atas segala nama, menyembuhkan yang terluka. Serukan Yesus, Yesus kau cahaya, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Haleluya, surga bumi menyembah bagi Dia anak domba. Pujian, hormat dan kuasa karyamu, salibmu memberi keselamatan. Sembah Dia. Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan. Sepanjang bulan ini kita ingin berbicara mengenai topik yang menjadi fondasi bagaimana kehidupan yang diberkati bahkan mampu menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan, yaitu mengenai pernikahan, mengenai keluarga, rumah tangga. Ketika Tuhan memberi perintah kepada Adam, manusia pertama, dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian, untuk berkuasa atas bumi, taklukkan dan penuhi, Tuhan lalu menciptakan yang namanya pernikahan, hubungan Adam dengan Hawa. Dan demikian juga saya meyakini ketika pernikahan atau keluarga kita dibangun di atas dasar firman, menjadi pernikahan yang kuat, yang disertai Tuhan, maka itu menjadi fondasi yang fundamental untuk kita bisa berjalan di dalam anugerahnya. Dalam Efesus 5 ayat 31 sampai 32 dikatakan demikian. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia itu besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, untuk membangun sebuah pernikahan yang kuat yang diberkati harus ada 3 oknum ini. Ada segitiga cinta yang ada di dalamnya, yaitu suami, istri, dan Tuhan. Aku, kamu, pasangan, dan dia, dan Tuhan. 3 oknum ini harus terjalin di dalam hubungan yang baik, yang dekat. Dipenuhi cinta Tuhan tentu saja, sehingga menjadi keluarga yang kuat, yang bisa mampu berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Bahkan tadi dalam Efesus 5, Paulus menjelaskan hubungan suami istri, Tuhan ada di dalamnya, itu menggambarkan pernikahan, itu menggambarkan hubungan antara Kristus dengan jemaat, menggambarkan hubungan suami istri. Jadi suami istri Tuhan adalah 3 oknum yang harus senantiasa bersinergi atau bekerja sama untuk melihat atau membangun bagaimana pernikahan menjadi sesuatu yang dibangun dengan baik, dengan kuat. Jadi selalu terlibat di antaranya. Hubungan manusia dengan Tuhan menjadi prinsip bagaimana hubungan itu, prinsip itu diaplikasikan dengan hubungan suami atau istri. Demikian sebaliknya, begitu eratnya 3 oknum ini, 3 pihak ini yang ada dalam sebuah pernikahan. Kita akan lihat sebuah kisah yang sangat terkenal mengenai perkawinan di Kana. Dan ada prinsip-prinsip kebenaran yang kita pelajari bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, antara suami dengan istri pula menjadi hikmat yang begitu kaya untuk kita bisa aplikasikan dalam kehidupan rumah tangga kita. Baik bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah maupun yang belum menikah dan memiliki perencanaan juga untuk menikah. Firman Tuhan ini menjadi modal, menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dalam Yohanes 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-11 dicatat peristiwa perkawinan di Kana. Mari kita lihat ayat demi ayat. Ayat yang pertama, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ada sebuah kota yang namanya Kana. Kana dalam bahasa Ibrani artinya adalah sikap atau sifat cemburu. Dan dikatakan ibu Yesus memang ada, murid-murid Yesus juga ada.
Tapi yang gak kalah penting, dan ini yang terpenting justru, Yesus juga hadir di kota Kana di sebuah perkawinan. Bapak Ibu Saudara, salah satu nama yang disebutkan atau nama yang diberikan kepada Tuhan kita itu adalah Allah pencemburu. Dan kalau kita lihat bahasa Ibraninya adalah dipakai kata El itu Tuhan, Kana, El Kana, itu Allah yang pencemburu. Jadi heran sekali, Yesus yang adalah Allah itu, Elkana, Allah yang pencemburu, hadir di perkawinan di kota Kana. Kana artinya cemburu. Tidak ada yang kebetulan. Apakah Yesus tidak hadir di dalam perkawinan di kota lain, di kota Betania mungkin, kota Nazaret mungkin, kota Kapernaum. Mungkin saja Yesus hadir di perkawinan-perkawinan yang lain. Tapi kitab Yohanes dengan jelas menegaskan kehadiran Yesus, berarti ada yang spesial yang mau ditekankan. Yesus Allah yang pencemburu hadir di perkawinan di kota Kana. Kana artinya sifat pencemburu. Artinya apa? Tuhan ingin kita sebagai manusia betul-betul tidak mengkhianati hubungan kita dengan Tuhan. Dia Allah yang setia. Allah kalau disebut Allah yang cemburu bukan cemburu buta seperti manusia. Allah cemburu itu karena kasihnya kepada kita. Karena dia tahu di luar dia pasti maut, pasti kehancuran yang menghampiri hidup kita. Yohanes 10 ayat 10 ayat yang terkenal sekali, kita tahu bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi aku datang, kata Yesus, untuk memberikan hidup supaya engkau mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kenapa Yesus cemburu? Kenapa Allah kita cemburu kepada kita kalau kita berkhianat kepada dia atau menyembah Allah lain atau berbuat dosa atau jauh daripada dia? Karena dia tahu akhir hidup kita menuju kebinasaan. Cemburunya dia bukan cemburu buta. Oleh karena itu yang dituntut dari Tuhan kepada kita adalah kesetiaan kita dalam Keluaran 34 ayat 14 demikian. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan atau Elkana itu adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau kita mengkhianatinya. Dia mau kita setia kepada dia. Bahkan ditekankan pada ayat pertama, kata pertama pada hari ketiga. Bapak Ibu Saudara, orang Ibrani itu penuh dengan simbol demi simbol. Angka punya artinya. Dan bagi mereka angka 3 itu adalah menjelaskan sesuatu yang ekstrim. Sesuatu kalau diulang 3 kali berarti extremely. Kalau sesuatu diulang 2 kali itu berarti very atau sangat. Tapi kalau sampai 3 kali berarti itu extremely. Apa yang ditekankan sebetulnya? Karena ingat Alkitab kita ditulis juga dalam sastra Ibrani atau kebudayaan Ibrani. Dan ada simbol-simbol Ibrani di sana. Dijelaskan bahwa Tuhan kita Allah yang cemburu karena dia Allah yang maha kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kenapa 3 kali disebutkan ya di Alkitab kita? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Karena dia Allah yang sangat-sangat atau extremely holy. Sangat kudus. Ditegaskan bahwa dia adalah Allah yang pencemburu itu. Hadir di perkawinan di kota Kana, sifat cemburu. Dia Allah yang maha kudus itu pada hari ketiga. Sastra Ibrani memang bangsa Ibrani penuh dengan simbol dan kita ketika merenungkan firman kita memahami dan menambah kekayaan bukan hanya pengetahuan intelektual kita tapi menambah kekayaan di hati kita. Berarti fondasi atau prinsip yang pertama dalam pernikahan apa? Manusia harus setia kepada Tuhan, demikian antara suami dan istri harus setia. Itu fondasi yang pertama. Kalau kita rindu melihat pernikahan kita menjadi pernikahan yang kuat, yang diberkati, yang disertai Tuhan. Dan pada akhirnya bisa menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Setialah kita sebagai manusia kepada Tuhan, jangan menyembah Allah lain. Tapi setialah kita kepada pasangan kita sampai akhir. Kesetiaan adalah fondasi kebahagiaan. Tidak setia atau berkhianat adalah kehancuran yang kita tuju. Ingat Paulus berkata hubungan suami istri itu rahasianya besar. Menggambarkan hubungan jemaat dengan Kristus. Jadi prinsip kita dengan Kristus, prinsip dengan suami istri saling sangkut menyangkut, saling berhubungan satu dengan yang lain. Ingat dia Allah yang cemburu, gak boleh kita mengkhianati. Dia gak mau mengkhianati. Dia minta supaya kita gak mengkhianati. Demikian juga jangan hianati pernikahan atau perkawinan kita.
Ayat yang ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Anggur bagi orang Yahudi ketika mereka punya perkawinan adalah minuman yang harus ada. Karena lambang gembira, lambang sukacita. Jadi minuman anggur, wine itu harus ada di perjamuan kawin orang Yahudi. Dan bahkan menurut tradisi, ketika pihak keluarga yang menyelenggarakan pesta tidak menyediakan anggur, perhatikan bisa dituntut secara legal oleh pasangannya atau oleh keluarga besannya itu. Karena dianggap tidak memberikan yang terbaik. Nah waktu itu perkawinan ini mereka kehabisan anggur, entah apa yang terjadi. Atau mungkin mereka menyediakan anggur jumlah terbatas. Atau mungkin keluarga sedang mengalami masalah ekonomi. Tidak disebutkan memang. Tapi itu merupakan sesuatu yang memalukan. Sesuatu bahkan yang tadi bisa diseret ke pengadilan secara legal atau dituntut secara legal. Sesuatu tekanan, sesuatu masalah, sesuatu problem. Yang bukan hanya merugikan internal tapi membuat malu, membuat aib. Bisa-bisa. Mereka diperhadapkan kepada kondisi yang demikian. Bapak Ibu Saudara, memang masalah dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam perkawinan, memang ada masalah yang timbul karena kesalahan kita. Kalau karena kesalahan kita, ya kita harus bertobat, berubah. Contoh misalnya kita punya hutang sana sini. Ternyata bukan karena income yang kurang, karena kita tidak bijaksana ngatur keuangan, karena kita terlalu boros atau tidak bijaksana hanya untuk lifestyle, hanya untuk pencitraan, hanya supaya bisa diterima di golongan tertentu, kita habiskan uang kita sehingga hutang sana hutang sini. Ya jelas kalau begitu kehidupan perekonomian kita terpuruk. Nah kalau kesalahan kita, ya kita harus berubah dan bertobat. Apalagi misalkan kita dihukum karena kita mencuri, kita misalnya dijelek-jelekan orang karena kita selingkuh. Ya kita harus menanggung, memang setiap dosa ada akibatnya, ada dampaknya. Dosanya sendiri diampuni ketika kita minta ampun sama Tuhan, tapi konsekuensi tetaplah berlaku dan tidak mudah. Tapi ada dosa, bukan dosa, tapi ada kesalahan atau ada tekanan masalah yang bukan berasal dari kesalahan kita. Dalam keluarga, dalam rumah tangga kita, ada hal-hal masalah, himpitan, tantangan yang menekan bukan karena kesalahan atau pelanggaran kita. Oleh karena itu prinsip yang kedua dalam pernikahan atau keluarga adalah miliki respon yang benar dalam menghadapi masalah. Jangan tuding menuding, jangan tunjuk menunjuk pasangan kita, elu sih yang salah, elu sih yang gak bijaksana. Contoh misalnya suami istri memutuskan akhirnya mau investasi. Meskipun sudah dicek bukan investasi abal-abal. Bukan investasi bodong, sudah betul-betul dicek diapakan nanti uang investasi kita, dicek siapa orang di balik semua itu. Dan setelah disurvei dengan yakin kita tanam modal, ternyata namanya bisnis juga bisa merugi. Lalu si istri gak terima nuding suaminya, tuh kan kamu bodoh sih, kamu gak dengerin aku dan lain sebagainya. Ingat Bapak Ibu Saudara, hadapi masalah dengan respon yang benar. Masalah itu ada aja. Masalah itu datang begitu rupa. Pengennya sih kita terhindar daripada masalah. Tapi siapa yang bisa kadang-kadang menghindari. Memang ada masalah tadi yang karena kesalahan kita itu bisa dihindari. Tapi ada masalah yang kita gak bisa hindari. Meskipun kita sudah bijaksana. Meskipun kita sudah takut dan gentar akan Tuhan. Tetap kita bisa diterpa masalah. Kalau kita diterpa masalah karena kesalahan, bertobat tadi jalan keluarnya. Kalau diterpa masalah bukan karena kesalahan, kita belajar. Ada ujian yang Tuhan izinkan terjadi. Suami istri justru jangan saling menyalahkan. Justru ketika kondisi terpuruk, suami istri harus semakin bergandengan tangan. Pegangan tangannya makin kenceng. Makin merapatkan barisan, jangan justru diberi jarak. Makin rapatkan barisan, bergandengan tangan, menangis, berlutut bersama-sama, minta pertolongan Tuhan. Itu justru jalan yang tepat. Kisah dalam Alkitab kita mencatat berbagai macam pernikahan keluarga yang menemui masalah. Tapi ketika pasangan suami istri itu sepakat berdoa, mujizat dan pertolongan Tuhan terjadi. Jadi hadapi atau responi setiap masalah dengan respon yang benar. Itu prinsip yang kedua. Kalau kita rindu membangun pernikahan dengan kuat.
Dan tadi keluarga yang mengadakan perjamuan kawin entah kenapa tidak disebutkan. Akhirnya mereka kekurangan anggur. Tapi itulah kehidupan manusia. Selalu saja ada masalah tantangan. Selalu saja ada kekurangan di sana sini. Asalkan kita punya sikap yang benar. Apalagi kita punya Tuhan yang hidup. Kita mampu melewati segala sesuatunya dengan baik. Ayat 4 kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Permintaan ibu Yesus, Maria, ditolak oleh Yesus. Dengan jawaban, mau apa engkau ibu? Waktuku belum, saatku belum tiba. Yesus berbicara mengenai waktu. Memang benar sepanjang kehidupan Yesus lahir bahkan sampai besar dididik oleh keluarganya, oleh orang tuanya, ayah ibunya Yusuf dan Maria. Tapi ketika Yesus berkata demikian seolah-olah tanda petik menolak permintaan daripada ibunya sendiri. Dia bukan kurang ajar. Dia ingin mengingatkan kembali bahwa tetap dia anak manusia tapi dia anak Allah. Dia ada ke atas muka bumi untuk menjalankan agenda Bapaknya bukan agenda pribadi. Oh banyak pelajaran yang kita bisa petik daripada kisah ini. Ketika Yesus berbicara kepada ibunya dengan sopan tentu saja. Dia sedang memberikan penekanan bahwa dia datang untuk menjalankan kehendak Bapa. Meskipun secara anak manusia dia lahir di keluarga mereka. Tapi dia adalah Tuhan sendiri yang berdaulat. Lalu yang kedua, seolah-olah Yesus menolak. Tapi perhatikan. Ayat yang kelima, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, ini ibu Yesus ini sikapnya luar biasa. Meskipun dia ditolak permintaannya, dia tidak marah-marah kepada Yesus. Ah kamu anakku kan, kamu harusnya nurut dong permintaan ibu. Berapa banyak seorang ibu yang memaksakan kehendaknya kepada anaknya. Dari mulai sekolah apa, kuliah apa. Dari mulai ketika sudah, bukan hanya ketika masih pemuda remaja, ketika sudah menikah masih diatur orang tuanya. Gak jarang saya melayani banyak keluarga muda yang hubungannya agak retak antara suami istri. Karena orang tua atau mertuanya ikut campur tangan terlalu dalam. Jangan. Bapak Ibu kalau anak-anak kita sudah besar apalagi mereka sudah menikah. Izinkan mereka mengambil keputusannya secara dewasa. Kita orang tua mendampingi, memberikan nasihat, berdoa harus. Kita bukan orang lain juga bagi mereka. Tapi jangan campur terlalu dalam. Mereka sudah dewasa. Ibu Yesus menunjukkan Maria ini. Meskipun dia ditolak permintaannya. Dia tidak gerundel, tidak ngomel. Seperti ibu kebanyakan. Tapi dia tunjukkan imannya. Nah inilah yang penting. Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayannya. Pokoknya apa yang dikatakan dia, anak saya, lakukan aja. Bayangkan. Ditolak tapi gak kecewa. Ditolak tapi gak marah-marah. Ditolak tapi gak ngomel. Ditolak tapi malah dia lakukan tindakan iman. Kata-katanya itu yang akhirnya berdampak pada mujizat yang terjadi di perkawinan di Kana. Dia gak pahit, dia gak jengkel, dia pesan sama pelayan-pelayannya. Bagaimana ketika kita menunggu jawaban doa? Apakah kita justru marah-marah? Bagaimana ketika kita menunggu mujizat itu belum datang-datang? Apa kita bersungut-sungut dan meninggalkan Tuhan? Berulang kali dalam Alkitab kita ditulis. Tuhan kita mengajar untuk kita berdoa. Menghadap kepada Tuhan tidak jemu-jemu. Dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28 contohnya perempuan Kanaan yang percaya. Ayat 22 highlight, saya baca saja ayat highlightnya. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Saya ingatkan Bapak Ibu Saudara jawaban Yesus apa? Tidak baik memberi roti kepada anjing. Tapi perempuan ini tidak kepahitan, tidak jengkel. Dia berkata, benar Tuhan. Tapi anjing pun makan remah-remah roti dari meja Tuhannya. Yesus kaget, kok bisa jawaban begitu? Lalu kejadian yang lain, Yohanes 4 ayat 47 sampai 50. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Saya baca aja satu ayat yang menjadi highlight, dua ayat. Ayat 47 dan 48. Ketika ia mendengar atau pegawai istana itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea. Pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya.
sebab anaknya itu hampir mati. Ayat 48, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Seolah-olah Yesus membuat penghakiman, menstigma, memberikan stigma negatif. Tapi pegawai istana ini tak hilang harapan. Dia tetap memohon kepada Tuhan supaya anaknya yang sakit keras, yang mau meninggal itu diluputkan dari maut, disembuhkan atau dibangkitkan dari kematian. Dan Yesus menjawab doanya. Baik tadi perempuan Kanaan yang dikatakan seperti seekor anjing, maupun pegawai istana ini, kalau kamu gak lihat mujizat kamu gak percaya. Mereka tidak marah sama Tuhan. Bagaimana sikap kita ketika kita menantikan jawaban doa? Ketika kita menantikan mujizat yang belum datang dalam hidup kita. Ketika kita masih bergumul, apakah kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menuding pasangan kita. Atau dengan bersabar, kita percaya bahwa Yesus, Tuhan kita punya waktunya sendiri. Dia tidak pernah datang terlambat, tapi dia juga tidak pernah datang terlalu cepat. Dia selalu tepat pada waktunya, seturut kehendak, kemurahan hati dan kasih karunia-Nya. Ibu Yesus ini tidak marah-marah. Banyak pelajaran berharga yang bisa kita aplikasikan. Hubungan orang tua dengan anak atau mertua dengan mantu atau dengan anak. Besan dan lain sebagainya. Ingat contoh ini. Maria sendiri gak marah-marah sama anaknya ketika ditolak. Kalau anak kita menolak permintaan kita, apalagi anak kita sudah dewasa. Dengarkan pertimbangan dia. Jangan memaksakan kehendak kita. Apalagi anak-anak kita sudah dewasa dalam Tuhan dan dia tidak sembrono hidupnya. Saya yakin anak-anak kita pun juga Tuhan berikan hikmat. Ada hikmat yang keluar dari mulutnya ketika dia berbicara yang mungkin menyelamatkan kita sebagai orang tua. Jadi jangan mentang-mentang karena kita orang tua, kita yang membesarkan, membiayai dia, lalu kita pikir kita punya kontrol sepenuhnya, enggak. Setiap kita pada akhirnya yang punya kontrol hidup kita sepenuhnya adalah hanya Tuhan sendiri. Orang tua memang mendidik, membimbing anak supaya mereka punya prinsip yang benar. Tapi satu ketika pun kita harus lepaskan tangan kita. Izinkan mereka berlayar sendiri bersama dengan pasangannya, bersama dengan Tuhan. Asal ada suami, istri dan Tuhan. Ada segitiga cinta itu, pernikahan menjadi kuat. Jangan justru menjadi pihak berikutnya yang menggoncangkan pernikahan anak kita, mantu kita. Jangan menghancurkan begitu. Ataupun juga sesama suami istri. Ketika menghadapi masalah tantangan, doa belum dijawab. Prinsip yang ketiga, catat ini baik-baik. Tetaplah berdoa dengan tekun. Bahkan Yesus suatu saat kasih perumpamaan. Ada seorang wanita yang punya masalah, dia datang kepada hakim yang lalim itu. Terus siang dan malam bilang, hakim tolong perkaraku, tolong bela. Padahal hakim itu gak takut akan Tuhan dikatakan. Hakim itu lalim. Tapi karena wanita itu siang malam berseru, akhirnya hakim itu berkata, ganggu juga, ya sudah aku bantu. Apalagi Tuhan katanya. Tuhan bukan hakim yang lalim. Dia hakim yang adil. Ketika kita berseru siang dan malam, bukan karena dia lupa, bukan karena dia tuli, bukan karena dia harus diingatkan. Tapi mengajarkan kita untuk tekun, tetaplah berdoa dengan tekun. Apa doa yang belum dijawab hari ini? Keturunankah anak? Terobosan keuangan? Terobosan kesehatan? Rindu ada satu anggota keluarga yang belum diselamatkan, akhirnya diselamatkan. Apa pergumulan kita? Doakan dengan tekun. Doakan dengan tekun. Bahkan berdoa sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Berdoa bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu atau keinginan daging kita. Jangan. Karena kita pasti tidak akan mendapat jawaban doanya. Berdoalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Prinsip yang ketiga dalam keluarga, tetaplah berdoa dengan tekun. Suami istri berdoa dengan tekun. Suami istri sepakat. Yesus sendiri berkata, jika ada 2 atau 3 orang di dunia ini sepakat meminta sesuatu, maka Bapa yang di sorga mendengar dan mengabulkannya. Suami istri sepakat dalam berdoa. Dalam kehidupan pernikahan kami, saya dengan istri, banyak pertolongan Tuhan. Banyak mujizat terjadi seolah-olah last minute. Seolah-olah sudah deadline. Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Bahkan akhir tahun yang lalu, bahkan memasuki tahun ini.
Dalam kondisi yang tidak mudah pandemi seperti ini, saya dengan istri pun tetap berdoa sepakat bergandengan tangan. Satu persatu jawaban doa digenapi, satu persatu mujizat terjadi. Saya meyakini dari pihak Tuhan tak pernah berubah. Dari pihak kita seringkali gak setia. Dari pihak Tuhan tetap sama. Dulu menjawab doa, sekarang menjawab doa, sampai selama-lamanya dia menjawab doa. Oleh karena itu tetap berdoa dengan tekun. Prinsip yang ketiga dalam membangun rumah tangga yang kuat. Ayat yang ke-6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. 6 tempayan itu sekitar 480 sampai 720 liter. Ukuran yang lumayan besar. Dan sebetulnya tempayan itu untuk membasuh kaki orang-orang Yahudi. Jadi mereka punya kebiasaan, setiap tamu yang berkunjung sudah disediakan tempayan-tempayan. Dan ada budak-budak pelayan-pelayan yang siap untuk membasuh kaki tamu-tamu dan mengelapnya. Nah, tempayan itu fungsinya untuk itu. Jadi penuh makna. Kisah perkawinan di Kana ini memang benar. Bisa kita lihat bahwa perkawinan di Kana ini ketika mereka kehabisan anggur, Yesus langsung menyelamatkan tanda petik muka mereka. Pesta perkawinan tetap bisa berjalan. Kegembiraan, sukacita tetap terjadi. Memang benar itu yang terjadi dalam keluarga itu ketika dicatat. Tetapi juga ada makna yang lain. Tempayan yang biasa dipakai adat istiadat Yahudi. Orang Yahudi itu punya aturan yang banyak sekali. Harus lakukan ini, harus lakukan itu, gak boleh lakukan ini, gak boleh lakukan itu. Dan mereka meyakini dengan melakukan hukum-hukum itu, hidup mereka jadi bersih, hidup mereka jadi selamat. Dengan melakukan adat istiadat itu. Dan kenapa Yesus pakai tempayan yang menurut dipakai adat istiadat Yahudi? Karena Yesus juga ingin menyatakan kepada mereka bahwa adat istiadat mereka gak menyelamatkan. Adat istiadat mereka gak membersihkan hidup mereka. Yang membersihkan hidup mereka adalah pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Adalah hadirnya Mesias dalam hidup mereka. Sehingga tempayan yang dipakai adat istiadat mereka diganti. Tempayan yang sama diganti dengan anggur yang baru itu. Dan kalau Anda masih ingat Bapak Ibu Saudara, anggur itu pun memiliki makna tersendiri. Selain tadi maknanya kegembiraan atau sukacita. Masih ingat perjamuan kudus atau perjamuan malam terakhir yang Yesus buat bersama dengan murid-muridnya? Yesus ambil anggur dengan roti itu. Anggur lambang apa? Darah Yesus yang dicurahkan. Jadi penuh makna, banyak simbol di dalam perkawinan di Kana ini. Selain memang mujizatnya terjadi, Tuhan belain itu perkawinan, ada sukacita. Tapi lebih jauh dan lebih penting, Tuhan mau berbicara mengenai keselamatan. Mau berbicara mengenai hidupnya, darahnya yang dicurahkan. Selain makna jasmani ada makna rohaninya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Lalu dari Matius 26 ayat 27 sampai 28 dikatakan demikian. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ada makna rohani, makna jasmani. Makna jasmani ya Tuhan memberkati pernikahan itu, menyelamatkan pernikahan itu. Tapi makna rohani yang jauh lebih penting. Tuhan mau gantikan adat istiadat Yahudi yang menurut mereka bisa membersihkan diri mereka. Dengan hal yang benar, yaitu darah Yesus sendiri. Anggur adalah lambang juga darah Yesus yang dicurahkan. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bahkan dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar.
Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tuhan memberkati menyelamatkan perkawinan. Terlebih dalam daripada itu Tuhan menyelamatkan hidup kita. Dalam kasih karunia-Nya. Tuhan ingin menegaskan kepada orang Yahudi. Lihat air yang biasa untuk dipakai basuh menurut adat istiadatmu. Kau ubah jadi anggur. Sebagai lambang pengorbanan Yesus. Darahnya yang mahal. Menebus juga orang Yahudi waktu itu. Meskipun mereka tidak mau menerimanya. Tapi tidaklah demikian dengan kita. Terimalah karya penebusan Tuhan. Berarti prinsip yang keempat apa? Kalau gitu kita pelajari. Berjalanlah dalam kasih karunia. Awal perjalanan rumah tangga, perkawinan di Kana itu dimulai dengan Tuhan melakukan mujizat. Membuat air biasa menjadi air anggur. Berbicara juga dalam hidup kita. Ketika kita masuki pernikahan. Bagi saudara-saudari yang mau menikah. Yakinkan bahwa engkau dengan pasanganmu sungguh-sungguh hidup takut dan gentar akan Tuhan. Sebelum acara hari hanya baik pemberkatan, terutama pemberkatan. Sebelum kau mempersiapkan resepsinya jauh-jauh hari, pastikan yang satu ini. Engkau dengan pasanganmu sepakat menjaga kekudusan, minta Tuhan hadir. Supaya pernikahanmu jadi yang berbeda. Karena Tuhan membuat kita berjalan dalam kasih karunia. Bagi kita yang sudah menikah, teruslah jaga. Kalau kita bertahun-tahun yang lalu dinikahkan di gereja dengan hamba Tuhan itu. Kita melibatkan Tuhan sampai hari ini harus tetap melibatkan Tuhan. Berjalan dalam kasih karunia. Bagaimana kalau Anda yang sudah menikah tapi belum melibatkan Tuhan? Dulu karena tidak tahu atau belum bertobat. Mulai hari ini libatkan Tuhan. Minta Tuhan hadir dalam keluarga rumah tangga kita. Prinsip yang keempat, berjalanlah dalam kasih karunia. Tuhan bukan hanya membuat anggur itu supaya kita sukacita dan gembira. Meskipun salah satunya iya. Tapi itu berbicara mengenai kehadiran Dia dalam keluarga. Dimulai dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Menebus kita sehingga kita dimampukan berjalan dalam kasih karunia. Ayat 8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Dikatakan ini mujizat yang pertama. Banyak hal yang kita bisa pahami, bisa kita pelajari. Kita bisa belajar bahwa pernikahan juga adalah rencana kehendak Tuhan. Pernikahan ketika diadakan disahkan oleh 3 institusi Bapak Ibu Saudara. Pertama Tuhan memberkati. Yang kedua gereja melakukan pemberkatan itu. Dan sertifikat nikah dari gereja dibawa ke catatan sipil disahkan oleh negara. Bayangkan Tuhan berkenan atas pernikahan yang kita lakukan. Asal pernikahan diawali dengan benar dan dijalani dengan benar, tentu saja diakhiri dengan benar juga. Dimulai dengan benar, Tuhan berkenan. Tuhan mau melakukan mujizatnya atas keluarga, yes. Tidak ada keluarga rumah tangga kita yang ditinggalkan, diabaikan oleh Tuhan. Pegang ini. Keluarga kita, rumah tangga kita ada di tangan Dia. Tangan yang berlubang paku itu memegang erat-erat rumah tangga kita. Kekurangan anggur kah? Menemui tekanan masalah, himpitan, gak ada jalan keluar. Pastikan Dia ada bersama dengan kita. Pastikan Dia ada di perahu rumah tangga kita. Pastikan Dia ikut berlayar bersama dengan kita. Pastikan Dia berada di dalam setiap keputusan yang kita buat. Bukan kita memaksakan kehendak kita kepada Dia. Tapi selalu kita mencari kehendak dan rencana Tuhan. Sehingga Dia menyertai perjalanan kita selalu. Tapi mujizat yang pertama juga berbicara mengenai Yesus ingin menekankan kepada mereka. Bahwa anggur itu lambang darah. Darah Yesus yang dicurahkan untuk menebus dosa manusia. Mujizat yang pertama juga berbicara mengenai Yesus. Ingin menekankan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang waktu itu. Bahwa Tuhan datang ke atas muka bumi dengan misi yang jelas. Dengan tujuan yang jelas.
Dikatakan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mujizat pertama juga berbicara mengenai rohani, hal yang rohani. Tuhan ingin menegaskan bahwa itulah misi utama, misi pertama dan akan diselesaikan misi itu. Untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi kehidupan banyak orang. Sehingga orang demi orang dapat berjalan dalam kasih anugerah, dalam kasih setia, dalam kebaikan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, di dalam pembelaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam perjalanan kehidupan umatnya. Dikatakan dalam ayat 11, saya bacakan sekali lagi, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu perhatikan, ia telah menyatakan kemuliaannya. Menyatakan kemuliaan dalam Alkitab selalu dijadikan sebuah frasa untuk menyatakan Tuhan itu melakukan hal-hal yang supranatural. Supra itu di atas natural adalah hal yang alami. Tuhan kita dulu melakukan hal yang ajaib, dulu melakukan mujizat, hari ini dia melakukan hal mujizat, hal yang ajaib, sampai selama-lamanya dia melakukan hal yang ajaib. Dia menyatakan kemuliaannya. Izinkan dia menyatakan kemuliaan dalam hidupmu, dalam pernikahan kita, dalam perkawinan kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam kehidupan sosial masyarakat kita. Izinkan dia melakukan hal-hal yang menyatakan kemuliaannya. Dan izinkan diri kita, beri diri kita, bahkan bukan izinkan karena dia tidak punya kuasa. Tapi kehendak bebas kita kembalikan kepada dia untuk datang kerajaan-Mu ya Tuhan. Jadi kehendak-Mu dalam hidupku seperti di sorga, di bumi seperti di sorga. Tuhan mau pakai kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Kalau versi Daud berkata, Paulus berkata, aku ini suratan terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Versi Daud dia berkata, aku ini tanda ajaib, aku ini tanda ajaib yang bisa dilihat oleh orang. Biarkan kita menjadi tanda ajaib, biarkan kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan mau pakai setiap keluarga dan rumah tangga. Sehingga kalau hari-hari ini isi rumah tangga kita adalah pertengkaran, cekcok, curiga, perselingkuhan, saling menyakiti, saling teriak, saling tuding, saling menyalahkan. Tinggalkan kehidupan yang seperti itu. Hari ini tidak kebetulan sepanjang bulan ini kita berbicara mengenai pernikahan, berbicara mengenai keluarga, pasangan hidup. Kembali kepada fondasi yang benar. Amarah, pengkhianatan, perselingkuhan, dendam kita, tudingan kita, teriakan kita kepada pasangan kita tak pernah bisa menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Semakin parah iya, semakin renggang jelas, semakin hancur pasti. Tapi ketika kita melibatkan kembali Tuhan, dia melakukan mujizat yang pertama itu. Dia menebus dosa kita, darahnya dicurahkan. Dan dia hadir dalam pernikahan kita membawa kegembiraan, membawa sukacita. Libatkan dia kembali. Bahkan menyatakan kemuliaan supaya kita menjadi kesaksian. Bukan hanya kita yang mengalami berkat itu. Bukan hanya kita yang enjoy menikmati semua anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita dipakainya untuk menjadi berkat, menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kita. Sebuah rencana Tuhan yang luar biasa. Milikilah kerinduan, keinginan yang demikian. Mau menyatakan kemuliaan Tuhan lewat keluarga, lewat pernikahan, lewat relationship kita. Saudara-saudari masih single, sudah ada pasangan hidup atau belum ada pasangan hidup, Anda berencana menikah pun juga miliki mimpi yang sama. Pacaranku, aku dengan hubungan dengan pacarku, saat masuk pernikahan pun aku mau dipakai Tuhan. Menyatakan kemuliaan. Dan dalam ayat 11 dikatakan dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ditekankan murid-murid percaya. Ada banyak orang dalam perkawinan itu. Kalau kita ingat kembali tokoh-tokohnya Ibu Yesus. Yaitu Maria yang ditolak. Tapi tetap berkata kepada pelayan-pelayan, ikuti saja apa yang dikatakan. Ibu Yesus menceritakan bagaimana sebuah iman yang tidak putus-putusnya. Sebuah pengharapan yang tidak putus-putusnya. Ada tokoh yang kedua yaitu pelayan-pelayan. Pelayan-pelayan itu mendengar.
perkataan Ibu Yesus dan melakukan seperti apa yang Ibu Yesus lakukan dan melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Pelayan-pelayan ini punya sikap hati yang menurut, mengikut. Ada tokoh yang lain adalah pemimpin pesta. Pemimpin pesta ini kasihan. Gak tahu siapa yang lakukan mujizat. Hanya mencicipi dan dia tahu ini anggur yang terbaik. Hanya sayang dia tidak tahu siapa yang melakukan. Kalau orang tahu melakukan siapa yang melakukan mujizat, mungkin orang itu bisa bertobat atau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Memang sih gak semua orang yang lihat mujizat atau ngalami mujizat akhirnya bertobat. Bahkan di Kapernaum, Yesus berkata di kota itu mujizat juga cukup sering dilakukan. Tapi sayang mereka gak bertobat. Bayangin di kota Kapernaum, di kota Yesus dibesarkan. Yesus banyak melakukan mujizat. Tapi mereka gak mau juga bertobat. Siapa bilang kalau kita ngalami mujizat, kalau kita ngalami terobosan, dapat berkat kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Omong kosong atau belum tentu. Jadi hari ini kalau kita dalam kondisi yang terpuruk, kondisi yang diberkati, hati kita terbuka, ambillah komitmen sungguh-sungguh ikut Tuhan. Karena belum tentu ketika kita di puncak kehidupan itu, kita akan berkata, Tuhan karena Engkau menjawab doaku, karena Engkau melakukan terobosan, karena Engkau membuat omset bisnisku naik, aku mau sungguh-sungguh. Belum tentu. Hati manusia licik dan curang. Siapa yang mengetahuinya? Oleh karena itu dalam berbagai kesempatan kalau kita dapat kesempatan dengar firman, hati kita lembut, hati kita terbuka, ambil keputusan segera sungguh-sungguh ikut Tuhan. Pemimpin pesta itu kasihan juga. Kasihannya dari sudut pandang dia gak ngerti siapa yang lakukan. Sehingga tidak ditulis dia percaya kepadanya. Meskipun mungkin setelah itu rumor, berita, gosip itu, bukan hanya gosip sih. Kebenaran itu karena Yesus melakukan mujizat akhirnya pemimpin pesta itu dengar. Kita gak tahu responnya bagaimana. Tapi golongan yang lain yang terakhir adalah murid-muridnya. Murid-muridnya dia tahu, dia ngerti. Dari Yesus mulai diundang, percakapan Ibu Yesus. Dari Yesus memerintahkan pelayan-pelayan. Murid-muridnya menjadi saksi mata rentetan peristiwa itu. Dan keputusan ini diambil dengan benar. Murid-muridnya percaya kepadanya. Bagaimana dalam rentetan peristiwa yang kita hadapi dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kejadian demi kejadian. Kejadian tak enak, kejadian yang enak. Kejadian yang menyedihkan, kejadian yang menggembirakan. Kejadian yang susah payah atau kejadian yang kita nikmati di dalam berkat. Bagaimana setiap rentetan peristiwa yang kita hadapi. Apakah membuat kita makin percaya kepada Tuhan? Atau membuat ragu? Atau membuat kita jauh daripada Tuhan? Atau membuat kita makin bersungut-sungut? Atau membuat kita makin gak yakin, makin bimbang, makin mempertimbangkan, salah kayaknya aku jadi orang Kristen. Salah kayaknya aku sungguh-sungguh ikut Tuhan. Atau sebaliknya makin giat di dalam iman kita, makin giat di dalam perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Semuanya pilihan kita. Tapi dikatakan murid-muridnya, dia mengikuti rentetan peristiwanya satu persatu, kejadian demi kejadian. Murid-muridnya mengamati dan mereka menyimpulkan ini. Aku percaya kepada Yesus. Bagaimana perjalanan hidup kita? Kadang ada peristiwa-peristiwa menyakitkan. Peristiwa-peristiwa tak menyenangkan terjadi. Tapi jangan membuat hati kita tawar. Membuat hati kita justru menjauh daripada Tuhan. Justru hal-hal yang sedih, hal-hal yang mungkin membuat kita luka. Membuat kita belajar sesuatu. Mungkin kita diajari rendah hati. Mungkin kita diajari gak boleh sombong. Mungkin kita diajari makin mengandalkan Tuhan. Menghargai orang-orang di sekeliling kita. Saya mendapati dalam perjalanan hidup saya. Pengalaman menyedihkan yang tidak enak pun dipakai Tuhan. Untuk mengingatkan kita, membawa kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Semakin serupa dengan Dia. Sama halnya dengan peristiwa-peristiwa yang enak, yang menyenangkan, yang menggembirakan itu pun sama. Membuat kita semakin percaya seharusnya kepada Dia. Bukan justru semakin melupakan Tuhan. Ada banyak orang, banyak tokoh terlibat dalam perkawinan di Kana. Tapi di highlight oleh Rasul Yohanes itu. Murid-muridnya percaya kepadanya. Salah satunya juga dia. Karena Yohanes adalah murid Yesus itu sendiri. Yang mencatat kitab Yohanes. Dia berkata murid-murid pun termasuk aku. Akhirnya percaya kepada Yesus. Setiap peristiwa dalam hidup kita. Harusnya membuat kita semakin dekat kepada Dia, bukan semakin jauh. Di dalam setiap perjalanan hidup kita. Dalam keluarga, rumah tangga, pernikahan kita. Membuat kita semakin dekat kepada Dia.
Sehingga prinsip yang kelima yang terakhir, tetaplah percaya kepada Tuhan apapun kondisi yang kita hadapi. Dari kisah perkawinan di Kana ada 3 aplikasi penting yang harus kita lakukan dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita. Baik kita yang sudah menikah maupun saudara-saudari yang berencana memasuki dalam pernikahan atau membangun pernikahan. Kerjakan aplikasi ini. Yang pertama adalah pegang dan hidupi 5 prinsip yang tadi saya sudah jabarkan dalam peristiwa perkawinan di Kana. Lakukan 5 prinsip itu. Baik kesetiaan dalam pernikahan, sama seperti kita setia kepada Tuhan. Tuhan gak mau kita mengkhianati Tuhan. Demikian juga setia kepada pasangan kita. Responi dengan benar setiap masalah yang terjadi. Berdoa dengan tekun. Doa-doa kita yang kita panjatkan Tuhan pasti dengar dan Dia lakukan seturut kasih, anugerah dan kebaikannya. Libatkan Tuhan di dalam setiap perjalanan pernikahan kita. Dan tetap percaya kepada Tuhan apapun kondisi yang kita hadapi. Lakukan 5 prinsip itu. Aplikasi yang kedua, libatkan Tuhan dalam segala hal. Jangan ada sisakan satu ruangan tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Semua area, semua kamar dalam pernikahan kita. Entah keuangan, entah itu kesehatan, entah itu pelayanan, atau hubungan suami istri dan semuanya. Senantiasa libatkan Tuhan dalam segala hal, dalam setiap area. Yang terakhir, jangan rusakkan segitiga cinta ini. Bukan cinta segitiga loh Bapak Ibu Saudara. Segitiga cinta berbicara mengenai ada 3 oknum. Suami, istri, dan Tuhan. Jangan dirusakkan karena siapapun dalam rumah tangga itu. Pegang baik-baik, jangan rusakkan hubungan. Kalau itu yang kita lakukan, kita akan melihat anugerah demi anugerah. Tuhan nyatakan dalam hidup rumah tangga kita. Haleluya, amin. Mari kita pejamkan mata sejenak, renungkan firman yang baru saja kita dengar. Bersyukurlah buat suami istri yang Tuhan berikan dalam hidupmu atau yang kau pilih. Atau calon suami istri yang kau sedang berencana dalam pernikahan. Bawalah semua ke hadapan Tuhan. Bawa keluarga rumah tangga kita. Selesaikan kehendaknya. Mari nyanyikan lagu ini bersama-sama, katakan kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu. Dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Sekali lagi dari awal katakan kami datang. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir. Ini doa kami, mengasihi-Mu Yesus. Katakan bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Ulangi dari awal. Jadikan doa kita di hadapan Tuhan. Katakan kami datang. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu
Yesus bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kita sembah Tuhan. Oralada basyara batakarala syana matakarala nama. Mari kita bawa pernikahan kita, keluarga kita di hadapan Tuhan. Orilana bosyarebe. Haleluya Yesus Tuhan. Kina mata karala nama rala nama syana mata karala daba. Kami perlukan Engkau dalam keluarga kami Tuhan. Kami perlukan Engkau dalam rumah tangga kami. Jangan lepaskan walau sedetik pun. Biarkan kami berjalan dalam kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Oralana masyirararame. Kami bawa keluarga kami, hubungan kami, suami istri, hubungan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Sejak awal pernikahan kami melibatkan Engkau. Kami minta Engkau tetap terlibat Tuhan sampai hari ini. Sampai maut memisahkan kami. Oralana masyana mata karalana mata karalana ma. Kami perlukan Engkau Tuhan. Pulihkan setiap keluarga yang retak, rumah tangga yang hancur ya Tuhan. Kau yang memulihkan setiap hati yang tawar. Kau balut, Kau segarkan ya Tuhan. Mujizat-Mu terjadi ya Yesus. Haleluya, haleluya. Oralana mata karala bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi Anda yang sudah menikah, kalau Anda beribadah bersama dengan pasanganmu, gandeng tangan pasanganmu. Bawa kembali pernikahan kita di hadapan Tuhan. Biar berkat Tuhan senantiasa ada. Kasih anugerahnya melimpah, dicurahkan. Ingat, hari pemberkatan pernikahan kau melibatkan Tuhan. Menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Meminta Tuhan menyertai, memberkatinya. Demikian juga sampai hari ini. Sampai seperti janji-Mu, sampai maut memisahkan Anda dengan pasangan. Libatkan Tuhan. Berkati setiap pernikahan-pernikahan yang ada ya Tuhan. Yang retak, yang dingin hubungannya. Yang kemarin-kemarin isinya menuding, menyalahkan, tidak setia. Tuhan Kau yang memulihkan hubungan demi hubungan. Menjadi fondasi pernikahan keluarga, menjadi fondasi bagaimana hidup yang diberkati, hidup yang bisa menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Dan biarkan pernikahan yang bahagia menjadi warisan yang terbaik untuk bisa diajarkan kepada anak cucu kami semua. Berkati setiap pernikahan dalam nama Yesus. Bahkan pergumulan demi pergumulan, entah keturunan, anak, pekerjaan, keuangan, kesehatan, pelayanan, apapun yang mereka sedang gumulkan. Kau berkata, Kau berfirman, Kau berjanji 2-3 orang sepakat di dunia ini meminta apapun juga. Maka Bapa yang di sorga mendengar dan mengabulkan. Tuhan, dengarkan doa-doa setiap umat-Mu. Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah, ada dengan pasanganmu, ambil waktu ini untuk berdoa. Ada doa-doa yang belum dijawab, ucapkan kembali di hadapan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Roh Kudus mendengarkan, Tuhan mendengarkan, silakan pakai waktu ini untuk berdoa. Ada permintaan-permohonan yang belum dijawab oleh Tuhan.
doakan sekarang juga dalam nama Yesus. Tuhan dengar setiap doa-doa umat-Mu. Setiap keluarga rumah tangga entah berdoa untuk keselamatan salah satu anggota keluarga. Berdoa buat kesehatan mereka, kelumpuhan mereka, ketidaksanggupan mereka, kekhawatiran, kebimbangan, kecemasan. Atau pergumulan soal anak, keuangan, pekerjaan, Tuhan Kau jawab. Dengarkan doa-doa kami. Silakan masing-masing pasangan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mendengar setiap doa-doa. Tuhan mengabulkan setiap doa-doa sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan waktu-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan buat juga Tuhan, jemaat-Mu yang masih single, yang berencana untuk memasuki dalam pernikahan, biar mereka juga jaga kekudusan hidup mereka. Sehingga ketika hamba Tuhan itu menumpangkan tangan atas kepala mereka, dua tangan yang berlubang paku yang tak terlihat itu tangan Yesus sendiri yang memberkati setiap pasangan. Sehingga mereka menikmati kasih anugerah Tuhan. Sertai tuntun mereka. Pergumulan soal pasangan hidup, pernikahan, perencanaan. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tuntun. Tuhan yang jawab setiap ketakutan, keraguan mereka. Dengan keyakinan, kesetiaan Tuhan. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Meskipun gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Katakan sekali lagi, bersama keluargaku melayani Tuhan. Doa kami ya Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segala-galanya. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi katakan dengan iman kita, katakan. Bagi kami Engkau segalanya. Terima kasih ya Tuhan. Kau ada dalam setiap pernikahan. Kau ada dalam setiap keluarga. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu. Selama kami melibatkan Tuhan. Selama suami istri sepakat melibatkan Tuhan di dalam hubungan itu. Maka pernikahan keluarga menjadi pernikahan yang diberkati. Di mana pasangan suami istri bisa menikmati cinta kasih di antara mereka. Sehingga menjadi warisan yang terbaik bagi anak cucu. Bahkan menjadi inspirasi, menjadi teladan bagi kehidupan banyak orang. Baik pernikahan yang lebih senior dengan kami, pernikahan yang satu level usia dengan kami. Maupun anak-anak muda Tuhan yang belum memasuki pernikahan sekalipun. Biarkan pernikahan jemaat-Mu menjadi teladan, menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya meyakini setiap pernikahan, keluarga, hubungan dipulihkan. Dan teruslah berjalan dalam kasih anugerah Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, bagi Anda yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ini waktu yang terbaik, ini waktu yang tepat. Supaya pernikahanmu, keluargamu juga disertai dituntun Tuhan. Atau pernikahan yang engkau akan bangun nanti di hari-hari ke depan juga disertai dituntun oleh Tuhan. Dimulai dengan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bagi Anda yang rindu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikuti doa yang sederhana ini. Katakan dengan segenap hatimu, Tuhan Yesus, saya menyadari saya adalah manusia yang berdosa. Ampuni, sucikan dan kuduskan dengan darah-Mu yang kudus. Pada hari ini, dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya. Engkau Tuhan adalah Juru Selamat yang telah mati di atas kayu salib 2000 tahun lalu untuk menebus dosaku. Bangkit pada hari yang ketiga, terangkat ke sorga, dan duduk di sebelah kanan Bapa yang mulia. Hari ini aku menerima Engkau
sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi atas hidupku. Jadilah Tuhan, jadilah Raja, jadilah penguasa satu-satunya atas hidupku mulai hari ini sampai selama-lamanya. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat bagi Bapak Ibu Saudara yang baru saja mengikuti doa tadi. Anda sedang memasuki kehidupan yang baru. Dan tidak heran nanti kehidupan rumah tangga keluargamu disertai dengan kasih karunia. Atau rumah tangga yang akan dibangun kalau engkau yang masih single. Akan melihat kasih karunia Tuhan demi kasih karunia Tuhan juga. Dan izinkan kami Gereja Mawar Syaron memuridkan, mengembalakan Anda. Anda bisa klik link video di atas ini. Link video Welcome Home. Supaya Anda bisa dimuridkan, digembalakan lebih lanjut. Dan Anda bisa melihat bagaimana hidup kita, bahkan pernikahan kita menjadi pernikahan yang signifikan, berarti, dan berdampak. Haleluya, kita akhiri ibadah kita dengan berdoa. Satukan hati kita sekali lagi di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari ini. Kami bisa beribadah bersama-sama, buat lawatan-Mu, buat firman-Mu, buat setiap korban persembahan kami, baik uang, pujian kami, ucapan syukur. Engkau menerimanya ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau bertahta Tuhan di atas pujian kami, dan itu menjadi korban syukur yang menyenangkan hati Tuhan. Setiap pernikahan keluarga, Engkau juga tuntun sertai dan berkati pula ya Tuhan. Tidak ada seorang pun yang luput daripada jamahan dan lawatan Tuhan. Dan hari ini hamba-Mu sebagai hamba Tuhan mengutus jemaat Tuhan kembali ke marketplace untuk umat-Mu menjadi garam dan terang bagi orang-orang sekeliling. Membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan atau orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh hidupnya datang kepada Tuhan lewat kehidupan kami sebagai umat-Mu. Langit di atas kami menjadi langit terbuka, bukan langit tembaga. Tanah di bawah kami menjadi tanah yang subur. Apa yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami dalam ketaatan kami kepada-Mu, Tuhan akan buat segala sesuatunya berhasil. Dan biar mulai dari hari ini kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan pengurapan Roh-Mu yang kudus, menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.